Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Guru hebat dari mana saja yang kami hormati. Di sini saya mencoba mereview. Kebetulan kemarin sudah ada pemaparan tentang teknis portofolio UKIN. Hanya saja saya mencoba meringkas dalam beberapa slide PowerPoint karena banyak yang inbox, DM, telepon, tanya seputar ini. Oke, berikut akan kita sampaikan panduan penyusunan dan penilaian portofolio UKM PPG. UKIN atau disebut uji kinerja meliputi dua hal. Yang pertama yaitu UKIN portofolio, yang kedua UKIN praktek pembelajaran. Oke, yang kedua dulu. UKIN praktek pembelajaran. Sebagaimana teman-teman Bapak Ibu guru hebat di PPL 1 maupun 2 yaitu melakukan pengajaran, mengajar di syuting di video, yang mana nanti durasinya kurang lebih 30 menit dengan video baru, dengan modul ajar atau RPP baru yang tidak sama dengan PPL 1 maupun PPL 2. Oke, sekarang itu tak anggap teman-teman Bapak Ibu guru sudah ready semua. Terus yang selanjutnya UKIN portofolio. Nah, ini yang perlu kita cicil, kita siapkan dari sekarang karena banyak sekali yang harus kita siapkan. Apa saja? Berikut. Penilaian portofolio. Menilai capaian pembelajaran ke-7 atau CP7 mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai sebagai guru profesional. Yang ketiga, dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Peserta yang dicapai melalui kompetensi dan pengabdian masyarakat. Pengertian portofolio UKM PPG. Kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Juga prestasi yang dicapai melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah melaksanakan ini semua ya. Interval waktunya untuk pengumpulan portofolio mahasiswa PPG dalam jabatan yaitu karya selama 3 tahun terakhir. Ya, Bapak Ibu guru selama 3 tahun terakhir ini sebelum sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, bisa disiasati sih kalau kemarin buat, yang penting kan tanggalnya menunjukkan sebelum mengikuti PPG. Bebek masa diajari ngelangi. Oke, ada 4 komponen utama portofolio. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Apa itu? Ya, banyak yang Bapak guru lakukan. Ya, saya yakin ya. Ya, paling mudah kalau saya menyiapkan PTK, penilaian tindakan kelas. Nah, harus kita siapkan dari sekarang setidaknya 1 lah. Syukur lebih. Nah, Bapak Ibu pernah menulis di tabloid, di jurnal, di surat kabar, tapi jangan di majalah Trubus ya. Oke, itu. Lah kalau tidak punya, mbah piye carane? Nah, ini harus Bapak Ibu guru siapkan. Bahasanya mbah carane, saya harus tidak perlu jelaskan ulang ya. Selanjutnya yang kedua, melakukan refleksi diri, melakukan informasi dan pengetahuan baru, menghasilkan inovasi. 4 komponen utama ini wajib, tidak boleh kosong. Meskipun 1, syukur lebih
per item dikasih 2 atau 3 malah bagus. Karena ini nanti kita unggah di portal KMBPG yang menilai bukan sistem bukan mesin. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru berusaha mengisinya, berusaha jangan sampai kosong, namanya juga orang pasti punya hati nurani. Dan saya yakin Bapak Ibu dosen kita nantinya baik-baik hati semua. Nah, komponen tambahan atau sunahnya, kata dosen saya ini sunahnya yaitu berprestasi melalui kompetisi, juara apa, juara badminton, juara lomba apalah, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, jadi ketua RT, ketua RW, jadi Irmas atau Fatayat, dulu pernah Muslimat dan lain-lain, pengabdian masyarakat di tingkat desa bisa, kecamatan bisa, ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi itu yang seperti apa? Dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Ya, tadi saya sampaikan paling mudahnya itu Bapak Ibu guru pasti sudah melaksanakan yang namanya PTK atau penilaian tindakan kelas. Bisa kemarin buat tulisan dimuat di surat kabar atau di buletin atau di mana ya. Yang penting dibuktikan. Kalau di elektronik minta linknya, nanti dibuat PDF, dibuat Google Drive atau sudah bisa. Terus selanjutnya kewajiban yang kedua, melakukan refleksi diri, dideskripsikan dengan narasi tentang perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri termasuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Ya, kalau saya pahami ini kita bisa menyantumkan kayak kita kan sudah punya PKG gitu ya, punya PKG atau SKP gitu ya, di PDF gitu aja. Oke, sekarang selanjutnya melakukan refleksi diri dengan dideskripsikan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG dalam pengembangan diri termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, melaksanakan penelitian, pengembangan inovasi dan juga terkait pelaksanaan guru secara umum ya. Kalau ini bisa Bapak Ibu guru sertakan untuk bisa kita pakai best practice, kita olah, itu sudah bisa jadi refleksi RPP kayak gitu. Terus juga bisa dicantumkan kita untuk SKP kita tahun kemarin sama PKG kita juga bisa disertakan di sini. Yang penting pokoknya berusaha diisi yang wajib-wajib ini ya. Misalkan PKG tahun 2022, PKG tahun 2021, SKP tahun 2021, 2022, atau kemarin membuat best practice kayak gitu diolah-olah itu juga bisa ya, atau kumpulan dari LKPD setahun, nah gitu ya. Selanjutnya, mencari informasi baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya, kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung. Bapak Ibu guru ini kan banyak sekali kemarin-kemarin kita dapat share-sharean di grup WA atau Telegram atau di Facebook, sosmed misalkan kan ada banyak sekali webinar ya. Itu bisa kita sertakan di sini ya. Sertifikat-sertifikat yang pernah kita lakukan, pernah kita ikuti
kita unggah di sini piagam-piagam gitu ya. Kan banyak mengikuti apa pembelajaran berbasis IT, misalkan ada webinar tentang kurikulum merdeka dan lain sebagainya kan kemarin banyak sekali. Ya itu yang penting ada jam pelajarannya, ada jumlah, ada JP-nya 32 ke atas. Syukur lebih, ada yang beberapa hari kan kemarin banyak, ada yang 40 JP, ada yang 32 JP, ada yang 60, 80 gitu ya. Di-upload aja semua. Lah berapa Pak? Yang penting interval waktunya 3 tahun. Kalau punya 10 ya upload aja 10. Dan biarkan timnya yang memilih ini. Oke. Yang penting kita sertakan aja. Nah, jangan cuma satu atau dikosongi, jangan gitu ya. Jadi dibuktikan mengikuti. Kalau kita ikut ada sertifikat atau piagamnya ya kita upload. Selanjutnya menghasilkan karya inovasi. Nah, menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Kemarin karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, karya teknologi ya. Kalau buat buku mungkin Bapak Ibu tidak pernah atau mungkin ada yang pernah ya bagus. Tapi setidaknya buat media atau alat pembelajaran kan bisa. Kemarin yang penting didokumentasikan, diketahui, disahkan oleh setidaknya kepala sekolahnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya gitu ya. Oke. Terus kayak kemarin waktu pandemi kan mengajar daring. Nah, kita bisa karya inovasi seperti ngajar ditaruh di YouTube. Nah, buktinya sertakan di sini kan bisa kayak gitu ya. Itu termasuk inovasi. Buat media ajar kayak kemarin saya membuat papan jurang. Nah, asik pakai itu ada buktinya yang penting ya. Papan penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kayak gitu. Dan lain-lain sebagainya. Ya nanti mengisi sel ketika mengunggah bukti ya. Contoh kayak gini ya. Ada judulnya, jenis karyanya, tempat publikasinya, tahun terbitnya, keterangan kayak gini. Penilai dan masa penilai portofolio. Nah, yang nanti yang nilai namanya juga dosen, manusia, tapi setidaknya mereka punya bukti kalau mau menilai Bapak Ibu. Wah ini ada yang diunggah dan sesuai. Nah, meskipun 1, 2, 3 udah ada buktinya ya tetap dinilai lah. Beda kalau kita kosong bahasa Jawanya males atau blubah nggak diisi ya beda lagi gimana Bapak Ibu dosen mau menilai gitu ya. Masa penilaian bersama dengan masa penilaian video. Jadi nanti kalau videonya jangan langsung diunggah dulu ya. Nunggu info pusat. Nah, bukan dekengane pusat, tapi nunggu info pusat. Jangan curi start nanti beda soalnya hasilnya ya. Oke. Yang penting kita siap-siapkan. Nah, kayak tadi apa nyiapkan apa pengabdian di masyarakat RT RW juara makan kerupuk apa juara apa ya gitu ya. Oke. Rubrik karya penelitian nilainya kayak ini. Setidaknya kalau paling bawah kita punya nilai 1 tulisan karya ilmiah masa media misalkan. Refleksi diri ya ini tadi tak sampaikan melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian skornya lumayan 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Nah, ini yang ikut kayak seminar-seminar tadi yang JP-nya 30 sampai 80 skornya lumayan 1. Nah, pokoknya upload yang punya di-upload pokoknya. Disiapkan dari sekarang dibuat di save di Google Drive ya. Kalau ini rubrik karya inovasi modul LKPD lah, LKPD 1 semester. Nah, langsung disiapkan. Saya semalam juga udah tak siapkan itu. Biar nanti tinggal cacat karya teknologi kompleks.
Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi, atau evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Ya, ini membuat alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan masyarakat, minimal kelurahan gawe osrok apa apa garu apa gitu kalau petani. Karya teknologi sederhana. Satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi yang dimanfaatkan di sekolah. Buat apa kayak gitu. Ini skor penilaiannya udah di-share di PDF nanti ya. Di halaman deskripsi bisa dicek. Lebih penskoran pengabdian masyarakat ya. Tadi setidaknya pernahlah jadi apa gitu di masyarakat, masa enggak pernah. Saya yakin Bapak Ibu guru kan wong kanggunen biasanya itu di masyarakat jadi apa, jadi takmir masjid atau takmir musola gitu kan enggak apa-apa. Jadi ketua RT atau paling rendah ya jadi selain ketua lah jadi bendahara apa jadi sekretaris pastilah. Itu yang penting dokumen si SK-nya gitu difoto cepet. Ini untuk skor. Nanti skornya ini penelitian kalau ada skornya 4, melakukan refleksi diri skornya 3, mencari informasi pengetahuan baru, ikut webinar lain skornya 3, mengembangkan karya inovasi skornya 4, terus yang sunah ini kalau dipenuhi malah bagus, prestasi hasil kompetisi, pengabdian masyarakat, 1,5 kan totalnya 10 ya. Jadi jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilaian tersebut, dosen penguji dan guru, kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan 100. Semoga lulus semua. Saya dan teman-teman ini semoga lulus semua. Amin Allahumma amin. Rumusnya 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi 7. Semoga hasil kita optimal. Demikian, terima kasih. Ada salah mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu guru sehat, lancar, bisa memenuhinya hingga beres. Saya buat model seperti ini ya. Saya buat model seperti ini biar nanti tinggal copy paste untuk di portalnya UGIN ya. Tak siapkan judulnya, jenis karya, tempat publikasi, tahun terbitnya, ya dibuat Google Drive kayak gini ya. Ini baru mencicil, mencicil, refleksi diri, apa ditulis, seret nanti biar enak ya kelamaan soalnya nanti waktu dimasuk di portalnya biar tinggal copy paste ya. Nah, pastikan kalau enggak Google Drive bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh dosen pengujinya atau tim UKIN-nya. Jangan sampai masih dibatasi atau restrik. Jadi biarkan siapa saja melihat seperti ini, tak buat seperti ini. Ya, webinar paling banyak webinar itu ngikuti ngikuti ini itu kan ada buktinya. Buktinya ini ya sudah saya buat di drive. Kegiatannya apa? Misalkan workshop video animasi menggunakan Wonder Forest, webinar kurikulum merdeka dalam rangka pelatihan kehormatan Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Tengah diselenggarakan Dinas Pendidikan Budayaan. Nah, saya sebagai apa peserta, tempatnya ini kan daring kan, online kebetulan. Ya, seperti ini aja. Nanti disiap-siapkan kalau ada waktu kayak gini mencicil, mencicil. Inovasi baru buat video pembelajaran saya banyak ya. Kemarin tak masukkan YouTube, sampaikan nanti link-linknya gitu ya. Link YouTube, video pembelajaran, bla 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 bla. Oke. Prestasi juara tadi ya, juara misalkan apa, pengabdian di masyarakat jadi sekretaris musola dan lain-lain.
Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.